kasih Tuhan, Kau mengurapi setiap kami. Kiranya melalui ibadah ini, kami boleh dilahirkan kembali oleh kematian Kristus. Sehingga kematian Kristus selalu kami bawa dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami bukan kami lagi tetapi Kristus. Supaya kehidupan kami Tuhan bukan lagi aku secara pribadi yang nampak. Tetapi semuanya boleh menjadi baru. Karena Kristus yang akan nampak dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu Tuhan, pada hari ini kami berdoa juga supaya firman itu boleh masuk di dalam hati kami dan bertumbuh dan berbuah. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan oleh firman-Mu. Engkau sucikan semua dosa salah kami. Engkau perbarui kami. Dan kami berdoa juga untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka dalam sakit penyakit persoalan, mereka dalam tekanan, dalam masalah rumah tangga, keluarga, karir, studi, apapun juga. Kiranya Tuhan Kau berikan penghiburan, kekuatan, pemulihan. Karena kami punya Tuhan Allah yang hidup. Sebab itu kami berdoa untuk mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Pada hari ini saudara, kita bukan hanya memperingati tentang kematian Kristus. Karena itu sudah terjadi 2000 tahun yang lampau. Dan Kristus sekarang sudah ada di surga. Yang perlu kita hari ini bukan sekedar memperingati. Namun apakah kita membawa kematian Kristus itu di dalam diri kita. Tanpa kematian Kristus, dosa akan tetap ada. Walaupun Yesus ada di dunia, kalau dia tidak mati menyerahkan dirinya, mati di kayu salib, maka dosa tetap ada. Mengapa saudara? Karena firman itu yang menjadikan manusia. Dan kemudian firman itu saudara menetapkan supaya manusia taat akan firman itu. Kemudian manusia itu memberontak kepada firman Allah. Dan kemudian sang firman itu turun jadi manusia. Dan dia kemudian menebus dosa kita. Dan kemudian dia memberikan firman supaya kita mentaatinya. Kematian Kristus itu saudara, untuk melahirkan kita kembali. Jadi sebenarnya orang-orang yang percaya ini ada beberapa hal melalui kematian Kristus. Yang pertama saudara, kita dilahirkan kembali oleh kematian Kristus. Sebab melalui kematian Kristus itulah kita dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah. Dosa kita telah ditebusnya. Dan melalui Kristus itu juga kematian Kristus. Iblis itu diturunkan dari surga, turun ke bumi. Dan kita dari bumi diangkat ke surga. Melalui kematian Kristus itu. Dan melalui kematian Kristus itu dia memperdamaikan kita dengan Allah. Dan melalui kematian Kristus itu juga saudara, kita telah dibaptis dalam kematiannya. Sehingga hari ini kita lahir baru saudara, oleh darah Kristus. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dalam kematiannya. Ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya. Jadi kita harus tahu saudara bahwa kematian Kristus itu membawa kita juga mati dalam daging kita. Sehingga kita hidup di dalam roh. Dikatakan supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikiannya juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kematian Kristus itu kita bawa untuk mematikan daging kita. Dan kemudian kita hidup di dalam roh. Yaitu hidup yang baru. Kita
kita lihat firman Tuhan lagi dalam Kolose 1 ayat 22 dan 23. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Oleh kematian kita disucikan, saudara, diperhadapkan kepada Allah dengan tidak bercela dan tidak bercacat. Dan kita diperdamaikannya dengan Allah. Siapa yang bisa memperdamaikan kita dengan Allah kalau bukan Allah Sang Firman? Itu sendiri yang memperdamaikan. Ayat selanjutnya kita lihat. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Supaya kita semakin teguh dan bertekun di dalam iman. Bukan semakin mundur, semakin jenuh, semakin kecewa. Saudara, kita harus lebih maju lagi di dalam iman kita kepada Tuhan. Banyak orang-orang saudara menjadi Kristen pelayanan, mereka lupa. Mereka harus membawa kematian Kristus dalam hidupnya setiap hari. Artinya apa membawa kematian Kristus? Apakah kita menangis? Tidak. Apakah kita sedih? Tidak. Terus apa yang kita bawa? Apakah kita ngomong Kristus mati? Juga tidak. Tapi yang kita bawa apa, saudara? Yaitu kematian Kristus yang kita bawa dalam kehidupan kita. Itu mematikan daging kita. Supaya kita, saudara, dalam pelayanan, dalam mengikut Yesus, supaya bukan akuku yang berkuasa, tetapi hidup Kristus itu nyata dalam hidup kita. Bukan slogan khotbah, saudara. Namun di dalam hati dia masih, saudara, ada hidup manusia lamanya yang perlu dimatikan melalui kematian Kristus itu. Kita lihat firman Tuhan dulu, 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Kami senantiasa, berarti selalu, membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Senantiasa bawa. Ingat dan dibawa. Bahwa kami telah disalibkan. Kami telah dibaptiskan dalam kematiannya. Kami sekarang bangkit bukan lagi sebagai manusia lama. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kami gak menceritakan tentang Yesus yang pernah hidup, saudara. Tapi kami juga menceritakan Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Banyak orang menceritakan Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa. Tetapi hidupnya tidak pernah, saudara, menyatakan Kristus ada di dalam dirinya. Dia bercerita tentang Tuhan Yesus, tapi hidupnya, saudara, tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Karena dia tidak pernah membawa kematian Kristus dalam dirinya. Sehingga kebangkitan Kristus tidak ada, kehidupan Kristus tidak ada di dalam hidupnya. Makanya, saudara, mereka mengejar dunia. Sebab itu tema kita hari ini, saudara, tema batu hidup masa depan. Di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dalam pelayanan kita. Saudara, bukan kita yang ditonjolkan, saudara, tapi Yesus yang ditonjolkan. Saudara lihat sekarang di akhir-akhir ini, orang bukan menonjolkan Kristus di dalam hidupnya, tapi mereka menonjolkan, saudara, sensasinya. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk viral dengan cara berbagai macam. Mau salah, mau benar pun. Sehingga orang mulai fokus kepada dia dan orang tidak mencari Kristus, mencari sensasi. Oh, ini toh orangnya. Sehingga gereja, saudara, di tempat gereja kita tidak mencari Kristus, tapi kita menonton. Kita lupa, saudara, bahwa kita harus membawa
kehidupan Kristus saudara untuk keluar dari gereja ini. Supaya kehidupan itu nyata, kita di gereja, kita disadarkan bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Kristus. Dan kita membawa kematiannya sehari-hari dalam hidup kita. Sehingga hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus di dalam diri kita. Sehingga yang kita bawa itu Kristus, yang kita angkat saudara. Yang kita beritakan adalah Kristus yang hidup bukan cuma perkataan, tapi juga dalam hidup kita. Kita lihat poin pertama saudara, yaitu batu hidup masa depan. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Karena itu buanglah segala kejahatan. Inilah kalau orang sudah membawa kematian Kristus dalam dirinya, dia akan membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kalau orang itu tidak pernah membawa kematian Kristus, dia tidak akan pernah membuang kejahatannya. Dia akan tetap hidup di dalam tipu muslihat. Dia segala hidupnya kerohanian adalah kemunafikan. Dia perlu iri dan selalu fitnah keluar. Ayat yang kedua, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan peroleh keselamatan. Itu orang yang membawa kematian Kristus dalam hidup sehari-hari. Saudara, dia selalu mencari saudara, sesuatu yang murni. Karena dia bukan lagi munafik. Dia bukan hidup dalam tipu muslihat. Dia tidak melakukan kejahatan. Kenapa? Karena dia juga sudah mati bersama dengan Kristus. Dia dikuburkan bersama dengan Kristus dan dia bangkit menjadi manusia baru. Sehingga manusia lama yang dikuasai dosa dan kejahatan itu sudah pelan-pelan sudah tidak ada dalam hidupnya. Yang adalah kebenaran itu yang bersinar. Kita lihat ayat yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, yaitu menerima kematian keselamatan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipeleh dan dihormat di hadapan Allah. Datanglah kepada batu yang hidup. Saudara, dikatakan batu yang hidup itu saudara, itu bukan sesuatu batu yang mati yang mau disusun untuk menjadi satu bangunan. Tapi batu hidup itu saudara, itu dikatakan batu penjuru. Batu hidup itu saudara memberikan petunjuk arahnya. Batu hidup itu disusun untuk membangun rumah Tuhan, bukan secara fisik gedung, tetapi di dalam hidup manusia. Tidak sedikit kita telah menjadi batu-batu yang bukan batu hidup. Batu yang mati. Sehingga kita memperindah gedung-gedung kita saja. Kita memperindah nampak jasmani kita, saudara. Dan kita kemudian menjadi batu sandungan. Bukan saudara menjadi batu hidup. Tetapi kita datang kepada batu hidup itu, yaitu Kristus. Sehingga dia berkata kepada murid-muridnya, sambil menunjuk bait Allah itu. Dan dia berkata, lihatlah bait Allah itu. Maka kelak tidak ada satupun batu yang tersusun. Semua akan dirobohkan. Karena itu batu-batu yang mati. Tetapi batu yang hidup Yesus itu, yang bangkit dari kematian. Yang mau mati bagi dosa-dosa kita. Itulah saudara batu hidup. Maka saudara kita melihat ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan hadirat Allah. Ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus telah berkenan kepada Allah. Ayat 6-10 kita selesaikan perikopnya dulu. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion
Sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya, tidak akan dipermalukan. Yang percaya tidak akan dipermalukan, tidak akan dibuang. Tapi saudara lihat akhir-akhir ini, ya, kekristenan itu untuk percaya Tuhan kerap kali kita malu. Sehingga kita menampilkan gaya hidup yang glamor mewah. Supaya seakan-akan saudara, kita seakan-akan, nah ini loh, kalau orang Kristen, nampak luarnya ditunjukkan. Saudara. Padahal Tuhan ingin saudara, dan Tuhan mau yang kita percaya sungguh-sungguh tidak akan dipermalukan. Bahkan Yesus berkata, tidak aku buang. Percayalah sungguh-sungguh kepada Dia. Terus ayat selanjutnya. Karena itu bagi kamu yang percaya, Ia mahal, sangat mahal. Tidak bisa dihitung. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan satu batu sandungan bagi yang tidak percaya. 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Luar biasa kebenaran ini. Kita kembali lagi saudara, batu hidup masa depan. Jadikan Yesus itu batu penjuru. Artinya batu penjuru itu melihat satu ke depan. Untuk mempunyai satu tujuan. Untuk membangun sesuatu perlu batu penjuru. Kalau saudara tidak menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, maka saudara tidak punya masa depan. Saudara tidak akan bisa membangun sesuatu rumah rohani. Kita akan tetap seperti ini. 1 tahun kemarin dengan sekarang sama. Padahal saudara, 1 tahun kemarin sama sekarang. Sekarang ini kita lebih dekat dengan Yesus Kristus. 1 tahun lebih dekat dari tahun kemarin. Seharusnya hari ini kita harus lebih baik dan lebih maju rohani daripada tahun kemarin. Kenapa? Sekarang kita bukan cuma hidup hari ini, tapi kita harus membangun masa depan. Dan masa depan itu bukan kita yang punya. Masa depan itu Tuhan yang punya. Saudara, masa depan itu sungguh ada. Dan masa depan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak bicara sampai berapa puluh tahun kita hidup di dunia. Dan kemudian Dia berkata sampai sekian puluh tahun atau ratus tahun, tidak. Tetapi Dia berkata melewati umur kita. Sampai Dia berkata kita akan hidup kepada kekekalan. Jauh dan luar pikiran kita. Masa depan yang terlalu jauh. Dia sudah siapkan untuk kita. Sebab itu masa depan yang di depan kita pasti sudah tersusun rapi. Bayangkan saudara, kalau saudara mau pergi ke satu negeri, taruhlah negeri mana. Maka ketika saudara mau pergi ke negeri sana saudara, pasti saudara akan melewati entah itu udara dengan pesawat terbang, entah itu melewati daratan dengan kereta api atau mobil. Tapi yang pasti saudara, engkau akan melewati itu. Sebab itu ketika saudara menuju ke satu tempat, saudara akan melewati. Karena saudara cuma tujuannya ke sini. Kalau Yesus sudah memberikan kepada kita hidup yang kekal di depan,
kekal, maka yang tidak kekal ini pasti akan terlewati dengan baik. Amin. Pasti. Gitu. Kalau yang di depan jauh Tuhan katakan, aku akan memberikan kepada kamu, berarti yang di sini Tuhan sudah rapikan semuanya. Sebab itu kita tidak perlu khawatir. Selama Yesus itu menjadi batu hidup dan batu penjuru bagi kehidupan kita, masa depan itu pasti ada. Namun kembali lagi, jangan lupa, tetaplah membawa kematian Kristus senantiasa di dalam hidup kita. Supaya kita bisa menangkap apa yang Yesus mau dengan baik. Poin kedua dikatakan batu penjuru keselamatan. Batu penjuru keselamatan. Bukan hanya berbicara masa depan saja. Tetapi dia menjadi batu penjuru keselamatan. Kalau keselamatan sampai di luar dunia dia berikan kepada kita. Masakah keselamatan di bumi ini saudara? Kita takutkan lagi. Gitu loh. Kalau dia sudah berkata jauh ke depan, keselamatan itu, apapun yang selama kita di dunia ini, kita pasti ditolong Tuhan. Oleh sebab itu dia katakan, Immanuel, aku beserta engkau. Dia kirim Roh Kudusnya untuk menghibur, menguatkan kita, untuk menolong kita. Menolong ketika apa? Dalam kesulitan dan dalam masalah apapun juga. Makanya sebagai orang percaya, saudara, orang yang percaya, jangan lagi hidup di dalam kungkungan kekhawatiran. Dalam hidup ketakutan dan masalah apapun juga. Tapi belajarlah saudara, percayalah kepada Tuhan. Gitu. Mungkin hari-hari ini saudara melihat, wah kok rasanya gelap. Masa depan tidak kelihatan. Karena kita manusia kita tidak lihat. Gitu. Tetapi Tuhan lihat ke depannya. Tidak ada jalan lain. Kecuali firman itu yang menuntun kita ke sana. Karena firman itu dikatakan itu terang, pelita bagi jalan dan kaki kita. Sehingga saudara kalau ke masa depan kita tidak tahu, saudara pasti juga harus ada pelitanya, bisa lihat. Kemarin ada beberapa waktu, ya bahkan tadi pagi juga, sementara khotbah ada gempa bumi, cuma kita nggak terasa saudara. Tetapi minggu lalu ada gempa bumi. Saya mendengar berita dari teman-teman, dari mereka yang tinggal di apartemen saudara. Itu ketika gempa bumi disuruh turun. Dia turun melalui tangga darurat. Tapi tangga daruratnya saudara, ada sebagian lantainya itu lampunya mati. Lampu mati. Jadi saudara mau turun tidak bisa melihat. Gitu. Saudara mesti turun, saudara mesti meraba-raba. Saudara, sudah gempa bumi gelap lagi. Mesti tunggu teman yang siapa bawa handphone. Saudara, siapa bawa handphone? Akhirnya ada yang bawa handphone, dinyalakan lampunya. Baru dia bisa berjalan dengan baik. Gitu. Walaupun jalan itu ada, saudara, kita tidak bisa jalan kalau tidak ada terang itu. Yesus telah memberikan jalan. Tapi kalau kita tidak berjalan di atas firman, kita tidak pernah sampai juga di sana. Jalan itu sungguh tersedia. Jalan hidup saudara dan saya sungguh tersedia dengan baik. Tetapi setiap hari kita perlu firman itu menjadi terang kita untuk memasuki jalan seperti itu. Hidup kita di dalam dunia ini, saudara, tidak selamanya kita manis-manis. Tapi ada kerap kali kita juga turun. Tapi waktu turun, saudara, jangan pernah mengeluh. Karena masa depan itu pasti ada. Kalau naik, jangan menjadi sombong. Karena di depan itu juga ada kegelapan sedikit. Dan itu supaya terang, hiduplah dalam firman Allah. Supaya kita tetap rendah hati. Makanya karakter Kristus tidak bisa tidak. Orang kalau saudara punya karakter Kristus, berarti dia telah membawa kematian Kristus dalam hidupnya. Orang saudara kalau punya karakter Kristus yang baik, saudara, tentu dia sudah meninggalkan manusia lamanya.
Dia boleh membawa Kristus hidup di dalam hidupnya. Itulah kekristenan sesungguhnya. Banyak orang takut dengan masa depan. Kenapa saudara? Karena dia tidak punya yang namanya batu penjuru. Dia menganggap Kristus itu cuman ya satu tokoh saja. Atau saudara, dia anggap Kristus ini tokoh agama. Padahal kalau kita melihat saudara, Kristus itu bukan tokoh agama, tapi dia pembuka jalan. Gitu loh. Jalan yang ke surga tertutup dia buka. Apalagi jalan-jalan hidup kita di dunia ini. Gitu. Mari saudara, orang percaya mau tidak mau, dikatakan bertekunlah di dalam iman. Tidak perlu berkeluh kesah lagi. Suatu hari saudara, suatu hari, ya ini ulang-ulang saya cerita. Saya punya handphone ini rusak saudara. Gak ada ceritanya apa-apa, tiba-tiba rusak. Rusak. Jadi besok saya harus terpaksa ke tempat handphone. Ya terpaksa beli. Saya beli. Karena saya beli saudara, ya terpaksa bukan beli satu, beli 3. Jumlahnya ya sekitar hampir 15 juta. Yang satu saya pakai, 2 saya bagikan ke teman-teman pendeta. Ya sukacita lah. Besok harinya setelah saya beli, saya pergi ke servis handphone itu. Ketika saya bawa ke servis handphone, ada biaya untuk perbaikan dan data bisa hilang. Saya bilang ya nggak apa-apa. Ternyata setelah 2 jam handphone dikembalikan, tidak perlu ada biaya. Diganti saudara, nggak tahu apanya diganti, sampai sekarang masih belum saya buka itu plastiknya. Berarti dikasih baru. Dan tidak ada biaya. Terus apa? So, data juga tidak hilang. Terus saya berpikir begini, wah kalau tahu gitu buat apa ke toko handphone? Hilang 14 juta lebih. Betul saudara? Kan bisa menyesal kita. Wah gara-gara handphone rusak. Tahu begitu kan tunggu 2 hari. Gak perlu keluar 14 juta. Itu pikiran saya. Tapi kemudian saya merenung sejenak. Saya mendapatkan hikmat. Tidak tahu dari mana hikmat itu, saya tahu dari firman Allah. Seakan-akan berkata, kalau handphonemu tidak rusak, kamu tidak membelikan handphone ke temanmu. Betul juga saudara. Jadi saya tahu mungkin saya tidak berbuat baik. Betul. Juga tidak berbuat jahat. Tapi Tuhan paksa saudara untuk saat itu. Supaya saya bisa berbuat sesuatu yang baik. Dengan cara dibuatlah handphone itu rusak. Akhirnya saya memberikan itu. Sehingga saya tidak perlu menyesal. Saudara. Sudah selesai handphonenya rusak, saudara. Selesai semuanya. Ada undang-undang baru. Kemarin dulu undang-undangnya. Kalau dalam negeri tidak boleh membawa 3 handphone. Saya mewakili ini saudara. Pemerintah ngomong. Harus membawa 2 handphone saja. Kalau 3 satu dikenakan biaya. Wah. Jadi saya punya 2. Yang satu baru terpaksa nggak saya pakai. Karena yang ini sudah baik. Istri saya telepon. Karena ada peraturan baru. Tolong belikan saya handphone baru. Yang 2 nomor. Jadi apa yang saya beli 3. Satu pun saya tidak memilikinya. Luar biasa bukan saudara? 2 untuk teman saya, 1 untuk istri saya. Jadi jadi saya beli ini untuk mereka. Sebagai orang percaya, segala sesuatu yang kita hadapi kelihatannya sulit. Kelihatannya ada sesuatu yang merugikan kita. Tapi percayalah di situ ada rencana Allah yang indah.
Itu namanya orang yang mau membawa kematian Kristus dalam hidupnya. Sehingga tidak perlu dia merasa rugi dan menyesal. Dia selalu melihat apapun yang dia lakukan. Walaupun sesuatu yang dia merasa rugi. Tetapi dia tahu bahwa ada rencana Allah di dalam hidupnya. Kenapa? Yesus sebagai batu penjuru keselamatannya. Hal yang ketiga kita lihat, saudara, yang terakhir. Membangun rumah rohani. Membangun rumah rohani. Perlu sekarang hari-hari ini, saudara, melalui kematian Kristus, kita perlu membangun rumah rohani kembali. Bahwa kita itu adalah batu-batu hidup yang tersusun rapi. Yesus tidak tinggal lagi di sebuah gedung yang megah, yang mewah. Yang kita bikin, yang megah, yang hebat untuk menarik orang datang. Tetapi Yesus tidak pernah tinggal di gedung itu. Yesus mau tinggal di dalam hati kita orang percaya. Luar biasa, saudara. Bahwa kematian Kristus itu bukan sekedar mati saja. Tetapi dia ingin hidup di dalam hidup kita. Kalau Yesus tidak mati, dia tidak akan hidup di dalam hidup kita. Oleh sebab itu dia perlu mati. Walaupun dia bangkit. Namun bangkit sebagai Tuhan. Dan kematiannya dia. Supaya dia bisa tinggal dan hidup di dalam kehidupan kita. Itu perlu dicatat. Jadi kematian Kristus itu sungguh-sungguh indah bagi orang yang percaya. Sehingga melalui kematian itulah, saudara, kehidupan Kristus itu nyata. Setiap orang yang membawa kematian Kristus dalam hidupnya. Setiap orang yang membawa kematian Kristus dalam hidupnya. Dia juga sama dengan saudara, menyatakan hidup Kristus di dalam hidupnya. Banyak orang-orang sekarang, saudara, melihat. Dia hanya membagikan apa yang dia mau. Tapi Kristus membagikan apa yang dia punya. Saya punya tapi saya terbatas. Teman saya punya namun terbatas. Namun Kristus itu, saudara, tidak terbatas. Sampai surga pun diberikan. Roh Kudus pun diutus turun. Melalui apa? Kematiannya. Kalau Yesus tidak mati, Roh Kudus tidak akan turun di bumi ini. Sehingga dia berkata, adalah lebih baik bagimu kalau aku pergi. Mati artinya, saudara. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan turun. Luar biasa enggak kematiannya ini? Kalau kita mau rentet-rentet, ini sudah 7-8 hal tentang kematian Kristus yang sungguh luar biasa. Tapi orang tidak pernah menganggap kematian itu sesuatu yang penting. Sehingga kekristenan kita, saudara, adalah kekristenan yang tidak pernah membawa kematian Kristus. Sehingga kekristenan kita itu menjadi Kristen yang egois. Yang tidak ubahnya, saudara, seperti orang dunia, cuma kita beragama Kristus, Kristen. Cuma kita percaya Yesus. Kita percaya Yesus mati. Kita percaya Yesus hidup. Namun kita tidak pernah membawa dan mengakui kematian di dalam hidup kita. Sehingga melalui, saudara, ibadah tentang peringatan Jumat Agung ini sungguh sangat luar biasa. Saudara, kalau kita ingat kematian Kristus ini, bayangkan kalau Kristus tidak mati, Roh Kudus tidak turun. Dia sampai berkata adalah lebih berguna. Yohanes 16 itu loh, saudara. Adalah lebih berguna. Katakan adalah lebih berguna. Satu kali lagi, adalah lebih berguna. Jadi melalui kematian Kristus ini yang kita hari ini rayakan, bukan memperingati. Ada kegunaan besar dalam hidup kita hari ini. Kita mewarisi sesuatu yang tidak mungkin diwarisi oleh orang dunia. Tapi kita mewarisi sesuatu yang luar biasa. Yaitu Roh Allah mau tinggal di dalam hidup kita. Sehingga hari ini, saudara, tidak ada yang lagi yang kita bisa katakan. Saya cuma ingat aja kepada peristiwa tahun 99.
ketika saya ada di negeri Belanda. Ini tidak, saudara, tidak pernah lupa dalam hidup saya. Mau saya terkenal, tidak terkenal, mau susah, mau senang. Saya tidak akan melupakan kata-kata ini. Karena waktu itu saya di negeri Belanda. Ketika saya keluar dari kamar, ada bayangan, saudara. Seperti manusia, tapi transparan. Menutup pintu itu, pada pintu sudah terbuka. Dengan tangannya seperti ini. Sehingga saya mau keluar nggak bisa. Saya lihat ada bayangan. Perasaan saya itu saat itu tidak takut. Saya bukan mimpi. Saya melihat, saudara. Cuma sepertinya, ya nggak terkejut. Loh, kok ada begini? Biasa kan kaget ya. Tapi itu saya lihat. Loh, kok ada begini, saudara? Dan saya tahu itu Tuhan, saudara. Entah Roh Kudus, pokoknya saya katakan Tuhan. Maka dia berkata, mau kemana kamu? Saya mau turun ke bawah. Masuk ke kamar, berdoa. Dalam hati saya sudah berdoa, kok disuruh berdoa lagi? Mungkin ada sesuatu yang harus didoakan. Saya masuk ke kamar, saya berdoa, saudara. Saya berdoa, saya lagi berpikir, doa apa ya? Mungkin disuruh sesuatu, Tuhan doakan apa? Seperti yang lalu pernah disuruh doakan, saudara, Lady Di. Padahal saya bukan penggemar Lady Di. Gitu loh. Sebelum meninggal, saya disuruh doain. Saya ngomong sama orang-orang. Kita disuruh doakan Lady Di. Supaya Tuhan selamatkan. Malamnya mati. Kecelakaan. Nah ini saya juga tunggu. Doa apa? Kemudian suara berkata, saudara. Mendengar suaraku itu juga berdoa. Banyak kerap kali kita berdoa itu, kalau kita ngomong, Tuhan yang dengar. Tapi konsep saya saat itu berubah. Setelah Tuhan ngomong berkata demikian. Untuk berdoa itu, mendengar suara Tuhan itu juga berdoa. Jadi bukan sekedar bicara. Karena doa itu komunikasi, bukan laporan. Karena Yesus itu hidup dalam hidup kita. Amin. Maka saudara, saya dengar. Suara itu berkata, kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Hati manusia adalah takhtaku, tempat aku bertakhta. Kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Hati manusia adalah tempat aku bertakhta. Hambaku, umatku telah mencuri takhtaku. Yaitu hati manusia. Tempat aku bertakhta telah dicuri, diambil. Diisi oleh segala macam kejahatan. Ambisi dan semuanya. Iri hati dan sebagainya tadi yang kita baca. Dan dia katakan, kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Takhta, saudara, di mana takhta itu? Ada di dalam hatimu dan saya. Oleh karena itu, melalui kematian Kristus ini, dikatakan adalah lebih berguna. Kalau aku pergi, ketika dia pergi, dia akan membangun rumahnya. Dan dia membangun takhtanya di dalam hati kita. Dan Roh Kudus akan turun memenuhi kita. Saudara, sehingga hidup kita ini dituntunlah yang jelas. Ada penghiburan yang menghibur kita ketika kita mulai berduka cita. Ada kekuatan ketika kita lemah. Saudara, ada kesulitan, ada pertolongan ketika alami kesulitan. Saudara. Hari ini siapa orang yang di dunia yang tidak butuh pertolongan? Saya mau tahu. Di segini banyaknya orang. Apakah saudara nggak butuh pertolongan? Oh enggak, Pak. Saya yakin tidak ada. Entah saudara butuh pertolongan ke RT, ngurus KTP saja. Saudara punya uang banyak, mesti minta pertolongan ke RT. Hanya RT saja, saudara. Saya tuh sampai datang, Pak RT ada, enggak ada. Balik lagi besok. Pak RT ada, enggak ada. Oh, untuk ngurus KTP. Itu KTP yang di bumi. Nah, kalau KTP surga gimana, Bapak Ibu? Saya mau tanya saudara, apa saudara enggak butuh? Kalau sopirmu enggak masuk gimana? Gitu loh. Walaupun kita punya duit, punya mobil, kita tetap butuh orang. Saudara punya rumah yang mewah, dapur yang megah, yang bagus.
Kalau pembantumu yang masak sakit, apa enggak butuh? Apa dapurmu yang hebat masak sendiri, itu kan robot, saudara. Butuh orang, walaupun saudara bisa bayar 10 orang, tapi namanya saudara tetap butuh. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak butuh pertolongan. Kalau kita membutuhkan pertolongan, masakah kita tidak sadar bahwa Roh Kudus sebagai penolong yang siap menolong? Mari kita bergantung kepada Dia. Sebelum sesuatu terlambat, datanglah kepada penolong itu. Sehingga dikatakan adalah lebih berguna kalau aku pergi, yaitu mati. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan turun. Tapi kalau aku pergi, Dia akan turun datang kepadamu, akan memberi pertolongan. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita mau berdoa. Ambil waktu sejenak. Kita merenungkan beberapa hal tentang kematian Kristus ini. Kematian Kristus itu, saudara, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Kematian Kristus itu untuk membaptis kita. Kematian Kristus untuk melahirkan kita menjadi anak-anak Allah. Kematian Kristus itu untuk menutup, menghapus semua dosa dan kutuk. Kematian Kristus itu untuk menurunkan iblis dari surga ke bumi. Kematian Kristus itu membawa kita dari bumi ke surga. Kematian Kristus itu untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Kematian Kristus itu untuk mendatangkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kematian Kristus itu untuk membangun rumahnya di dalam hati kita. Sehingga hidup kita, saudara, bukan hanya kita lagi hidup, tetapi kita, Yesus, ada di dalam hidup kita. Maka kehidupan Kristus nyata dalam hidup kita. Kita mau akhiri kebaktian pada hari ini. Sekali lagi bersyukur kesempatan kami boleh memuliakan, memuji Tuhan. Biarlah menjadi domba yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang membuat kami boleh kuat, membuat kami boleh berapi-api, berkorban-korban di dalam mengasihi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerimanya, membalas berkali-kali lipat. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Percaya yakin Tuhan sangat mudah memberkati saudara. Namun gereja senantiasa mengingatkan kembali, jagalah hatimu saat berkat itu turun dan memenuhi kehidupan saudara. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga.
di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.